Halo kakak, adik-adik, dan anak-anak pramuka Indonesia. Salam pramuka. Oke, ketemu lagi di channel Tunas Hitam bersama Kak Raka di sini. Ya, dalam konten kali ini, dalam video kali ini, kakak akan menjelaskan sedikit banyak tentang survival. Ya, survival yang biasa kita dengar dan yang pasti nantinya akan kita gunakan di alam bebas. Jadi ya, untuk pertama-tama tetap jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan, dan apabila kita berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa memakai masker atau protokol kesehatan tetap harus kita jalani. Oke, jadi teman-teman yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share videonya supaya lebih banyak lagi yang gabung ke channel Tunas Hitam, dan support channel Tunas Hitam supaya lebih banyak lagi menginspirasi atau memberikan informasi ilmu-ilmu baik tentang kepramukaan atau tentang kegiatan di luar ruangan. Oke, lanjut ke dalam materi survival ya. Dalam tatanan bahasa, survival diambil dari bahasa Inggris yang berarti kalau di Indonesia kan bertahan hidup ya. Dan untuk maknanya sendiri di sini bertahan hidup itu atau survival ini bisa terjadi pada siapapun dimanapun itu tempatnya ya, baik di perkotaan seperti kita sekarang ataupun nantinya kita ke alam bebas. Tapi untuk fokusnya survival sendiri yang nanti akan kakak jelaskan ya, itu nanti akan terpaku pada survival di alam bebas. Karena apa? Karena survival sendiri itu adalah suatu kondisi untuk mempertahankan hidup saat berada di alam bebas atau di alam lah intinya, dari hambatan yang ada sebelum mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Hambatan seperti apa, bahayanya seperti apa, bagaimana cara kita melewatinya, dan atau menuju apa yang kita inginkan, itu yang dinamakan untuk survival. Tapi nanti kita akan fokus lagi ke dalam survival di alam bebas yang nantinya mungkin kakak sekalian atau anak-anak pramuka Indonesia sekalian terapkan pada kegiatan-kegiatan outdoor di alam bebas yang akan kalian lakukan. Oke, jadi lanjut tentang penjelasan untuk survival yang dikhususkan untuk alam bebas atau yang akan kalian gunakan saat survival di alam bebas, bertahan hidup di alam bebas ya. Untuk poin-poin sebelum kita masuk ke sedikit praktek ataupun nantinya untuk bertahan hidup di alam bebas, teman-teman sekalian atau kakak-kakak, adik-adik maupun anak-anak pramuka, jikalau nanti melakukan kegiatan di alam bebas, yang pertama ya, harus memahami kondisi di lapangan seperti apa ya, kegiatan seperti apa yang mau kita ikuti ya di alam bebas, full di alam bebas ataupun nantinya ada indoor ataupun seperti apa. Kita harus pahami kondisi di sekitar dulu ya. Dan memahami kondisi ini yang pertama itu ada subjektif, dimana subjektif itu adalah persiapan pada diri kita sendiri, baik fisik, mental, lalu perlengkapan yang akan kita bawa, itu adalah memahami kondisi subjektif ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita dan persiapan atau perlengkapan kita yang kita siapkan itu masuk ke dalam memahami kondisi secara subjektif. Dan yang kedua yaitu objektif, memahami kondisi objektif. Objektif itu dimana itu adalah kondisi-kondisi alam ya, kondisi alam yang kondisi yang dipengaruhi oleh alam, jadi bukan faktor dari diri kita sendiri, misalkan cuaca ataupun adanya bencana. Kalau kondisi-kondisi sekarang ini, contoh yang paling terlihat yaitu kondisi pandemi ya. Jadi kita harus memahami kondisi
pandemi itu seperti apa, lalu baru kita ke subjektif, yaitu persiapan untuk pandemi itu sendiri. Itu salah satu contoh saja. Tapi kalau di alam bebas, kita harus memahami dulu lokasinya seperti apa nanti. Alam bebas yang di tengah hutan tanpa ada apa-apa, ataupun kita naik gunung, ataupun di bumi perkemahan, ya. Jadi tetap kita pahami di situ, ya. Kita harus pahami kondisinya dulu. Dan yang kedua adalah jikalau kita sudah pasti harus bertahan hidup atau dalam kondisi survival, yaitu kita harus mempersiapkan shelter, ya, shelter atau tempat berlindung. Tempat berlindung di sini intinya tempat berlindung itu sementara, ya, karena apa? Tempat berlindung bisa intinya nanti dari tempat berlindung tersebut kita dapat bertahan dari survival sampai kita menemukan apa yang kita inginkan. Misalkan kita menunggu pertolongan atau kita menunggu sesuatu, tempat berlindung adalah sangat penting sekali. Karena apa? Karena ancaman dari objektif tadi, kondisi objektif, kondisi alam, kita tidak tahu seperti apa. Jadi shelter itu penting. Dan yang ketiga, mengisi tenaga. Apa itu mengisi tenaga? Itu adalah seperti contohnya seperti makan, minum, itu adalah mengisi tenaga. Dan yang paling penting dalam pengisian tenaga, supaya mental fisik kita tetap fokus, tidak terpecah kemana-mana saat kita di dalam survival, itu adalah minum, ya, minum yang paling utama. Karena apa? Apabila minum tercukupi, kalian kurang makanan, itu masih bisa ditolerir. Tapi jika kalian makanan ada, tapi minumnya nihil atau kosong, itu sama saja bohong, ya. Karena apa? Nggak mungkin kita kondisi kadar air dalam tubuh kita hanya diberi makanan, karena makanan itu mungkin poin kedua, ya, dalam poin pengisian tenaga ini. Jadi yang pertama minum, itu pasti kalian harus siapkan atau kalian harus cari kalau memang harus mencari, ya. Kalau memang kalian membawa, silakan. Oke. Dan yang terakhir yaitu sinyal, ya. Sinyal di sini bukan sinyal dari gadget atau sinyal internet atau jaringan, ya, jaringan sinyal, bukan. Tapi sinyal itu adalah sebuah tanda di mana kita dapat menyampaikan pesan pada orang lain, ya. Baik itu bila kita dalam keadaan survival atau tersesat, kita dapat memberikan tanda atau sinyal kepada orang lain supaya kita dapat ditemukan. Misalkan kita tersesat, itu, ya, dalam kondisi survival yang tersesat. Bila mungkin contohnya kita bisa memberikan tanda di mana rute kita, jalur kita tadi lewat, ataupun kita membuat api, ya, membuat api. Kenapa membuat api? Karena membuat api di situ ada asap. Nah, semakin mengepul asap dan asapnya membumbung tinggi, itu semakin orang lain bisa menerima sinyal dari kita atau tanda-tanda kita. Di situ ada kita di sana. Dan api juga itu nantinya bisa menghindarkan kita dari ancaman-ancaman atau kondisi objektif seperti hewan liar ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan, dan menghangatkan tubuh kita dalam menjaga kondisi. Oke, jadi itu tadi sedikit tentang materi survival atau bertahan hidup, ya, di alam terbuka yang pasti. Karena apa? Karena nantinya survival ini sangat berguna sih, ya, karena walaupun difokuskan ke alam bebas, intinya survival itu secara tidak langsung sudah kita lakukan, ya. Kita setiap hari makan, itu sudah termasuk survival, bertahan hidup, ya. Makan, minum, tidur yang cukup, itu adalah survival. Apalagi di kondisi seperti sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya pandemi, ya. Kita harus
menjaga kondisi, mematuhi protokol kesehatan secara lebih baik lagi. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman Pramuka Indonesia, kakak-kakak, adik-adik, ataupun anak-anak Pramuka Indonesia. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, klik tombol like dan share ke sosial media teman-teman supaya lebih banyak lagi yang gabung dan support channel Tunas Hitam. Terima kasih sudah mampir, sudah nonton. Salam Pramuka.